terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Dua anjungan tunai mandiri di Merauke dibobol maling. Pasokan cabai dari petani Mimika minim, harganya melonjak. Pencocokan data pemilih di Merauke terkendala geografis sulit dijangkau. Persiapan pilkada serentak di Merauke, Papua Selatan terus berjalan sesuai tahapan. Saat ini, KPU tengah melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit. Pentarlih atau petugas pemutakhiran data mendatangi satu persatu warga untuk mengetahui jumlah pemilih terbaru untuk pilkada nanti. Pentarlih harus mendatangi 22 distrik di Merauke dan pekerjaan ini tidak mudah dan banyak menemui rintangan. Ada sejumlah distrik di Merauke yang sulit dijangkau Pentarlih seperti distrik terluar dan terjauh, yakni distrik Tabonji, Ilwayap, dan Kimam. Pentarlih sulit menembus distrik ini karena alam dan geografisnya menyulitkan. Yang lalu kita sudah melakukan pencoklitan terhadap Pak Bupati, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPR, dan pejabat daerah lainnya. Terkait kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, petugas Pentarlih sebenarnya lebih kepada cuaca atau kendala alam, di mana kalau di Merauke tidak terlalu signifikan, tetapi kalau di daerah-daerah distrik lainnya, distrik luar, karena cuaca yang begitu tidak teratur, sehingga petugas coklit, persentase petugas coklit agak lambat karena memang harus menghadapi cuaca yang kurang baik. Kendati pekerjaan berat dan menantang, hingga saat ini proses coklit di Merauke terus berjalan. Bahkan sudah mencapai hampir 85%. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pilkada di Papua kerap berakhir ricuh, bahkan tidak jarang menelan korban. Tahun ini pilkada serentak akan berlangsung pada bulan November mendatang dan faktor keamanan menjadi perhatian serius TNI. Sebagai bagian dari penegakan hukum, TNI berkomitmen mengamankan pilkada, khususnya di Papua Selatan, sehingga berjalan aman dan lancar. Untuk itu, Danrem 174 Anim Tiwan Yanggap Merauke, Brigjen TNI WMP Ramandei, saat ini tengah melakukan pemetaan kawasan yang berpotensi rawan dalam seluruh tahapan pilkada. Siap, jadi secara personil, kekuatan kami sudah siap bersama-sama dengan Polri. Kita berkolaborasi termasuk dengan pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya dalam menghadapi pilkada ini, mulai dari seluruh tahap pilkada ini kita laksanakan organisasi ulang lagi untuk menjaga keamanan dan kestabilan di wilayah, dan kami pastikan bahwa kita siap untuk menghadapi pilkada. Kerawanan itu pasti terjadi pada pendukung. Ya, pasti terjadi. Karena kita tahu bahwa kita masyarakat ini kita punya putra-putra daerah yang sudah siap untuk maju. Ini kan mereka mempunyai dukungan masing-masing. Dia terlepas juga dengan partai politik. Harus bisa mengendalikan. Jadi kami berharap para calon-calon ini juga mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan pendukung-pendukungnya, sehingga ya kita bekerja sama untuk bisa melaksanakan pilkada ini dengan baik. Korem 174 Anim Tiwan Yanggap di Merauke, Papua Selatan mencakup wilayah kerja dan tanggung jawab sejumlah wilayah, termasuk Mimika, Wamena, Asmat, Bovendigul, Mapi, dan Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bupati Merauke Romanus Baraka berjanji akan segera memanggil pemilik tanah untuk berunding dalam kasus blokade sekolah.
Bupati berharap kasus ini segera selesai dan tidak terjadi gugat-menggugat pada masa mendatang. Pada saat tahun ajaran baru, siswa tidak bisa datang ke sekolah karena pintu masuk dipalang pemilik lahan. Komunikasi dulu, karena sebenarnya penyelesaian ini sudah dilakukan sudah lama. Cuma kan masyarakat ini kadang-kala selesaikan ke ini datang lagi. Tapi harus pelan-pelan, inilah masyarakat kita. Biar kita ambilnya pelan dan pasti selesai. Ya. Sudah 3 bulan pintu masuk SD Wasur 2 Merauke tertutup rapat. Pemilik tanah menuntut ganti rugi. Pemilik tanah mengklaim lahan untuk sekolah berdiri milik hak ulayat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.